Air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia untuk hidup di bumi, sehingga semua makhluk hidup sangat bergantung dengan keberadaan air. Karena hampir di segala aspek kehidupan manusia menggunakan air, terutama air bersih. Keberadaan air di bumi sangat melimpah, bahkan lebih dari 70% permukaan bumi diselimuti oleh air. Sebagian besar air yang ada di bumi masih dalam bentuk air garam di laut dan es di kedua kutub bumi. Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan mengenai kebutuhan air bersih menjadi tantangan utama dalam permasalahan dunia. Berdasarkan data WHO, diperkirakan terdapat lebih 2 miliar manusia per hari terkena dampak kekurangan air di lebih dari 40 negara di dunia. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia. Dan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Walaupun Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya air, tetapi masih saja mengalami kelangkaan air bersih. Ancaman akan kurangnya air bersih tiap tahunnya selalu meningkat. Sekitar 119 juta rakyat Indonesia belum memiliki akses terhadap air bersih. Kekurangan air bersih tersebut merupakan hal yang sangat serius untuk dicarikan solusi. Apakah solusi yang bisa mengatasi masalah ini? Mari kita simak video berikut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gabriela Argadia Tagulihi dengan NIM 1903035 dari kelas TPMB 2019. Di sini saya akan memaparkan karya ilmiah saya yang berjudul Proses Desilasi Air Laut Energi Surya sebagai Alternatif Air Bersih. Di video ini saya akan membahas tentang apa itu desilasi dan desilasi energi surya. Yang kedua, bagaimana proses desilasi air laut tenaga surya. Dan yang ketiga, penelitian tentang analisis kinerja alat destilasi air laut tenaga surya. Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan. Destilasi air laut energi surya adalah salah satu proses pengolahan air asin menjadi air tawar yang relatif murah sehingga sesuai untuk digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah maupun pada daerah yang sulit mendapatkan air bersih, dan juga pengoperasiannya yang mudah karena tidak memerlukan teknologi yang tinggi. Secara singkat, pada proses destilator tenaga surya, air laut dipanaskan dengan tenaga surya di dalam kolektor, kemudian uap air yang dihasilkan dikondensasikan untuk memperoleh air tawar. Ini adalah contoh alat destilasi air laut tenaga surya. Selanjutnya, kita akan melakukan penelitian tentang analisis kinerja alat destilasi air laut tenaga surya. Penelitian ini dilakukan oleh Sufyan Iqbal dan kawan-kawan pada tanggal 16-21 Juli 2018 di Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu satu set alat destilator, bak penampung air, gelas piala, termokepel, termometer digital, termometer air raksa, stopwatch, pH meter, dan TDS meter. Dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini diambil air laut 5 liter dari pantai Mapak, Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan melakukan uji kinerja alat destilator dalam mendestilasikan air laut sebanyak 5 liter selama 5 hari, yaitu 1 liter per hari secara kontinu. Pencatatan suhu setiap 1 jam mulai dari pukul 18 sampai 17.00 WITA dengan pemanasan tenaga surya. Prosedur penelitian dimulai dari persiapan alat dan bahan, lalu setting sensor suhu alat, selanjutnya uji coba sistem kerja alat, lalu kita memastikan alat destilasi bekerja dengan baik, lalu kita melakukan pengamatan. Yang diamati yaitu
produktivitas per jam, suhu evaporator per jam, dan intensitas matahari per jam. Selanjutnya kita melakukan analisis data, yaitu yang pertama, kinerja alat desilator, yang kedua, produktivitas air tawar, yang ketiga, kesetimbangan massa, yang keempat, kelayakan air tawar yang dihasilkan. Lalu, kita masuk di pembahasan dan kesimpulan. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu yang pertama, intensitas matahari. Intensitas matahari meningkat pada pagi hari menuju siang hari dan menurun setelah siang hari menuju sore hari. Hal ini disebabkan karena gerak semu harian matahari menyebabkan perubahan sudut datang sinar matahari. Semakin tegak posisi matahari dengan bumi, semakin besar energi yang diterima, sehingga umumnya intensitas sinar matahari yang terukur pada siang hari adalah paling tinggi dibandingkan waktu-waktu lainnya. Selanjutnya adalah produktivitas air tawar. Terjadi peningkatan volume air tawar secara konsisten sejak pukul 10.00 sampai 12.00 WITA. Peristiwa ini terjadi karena semakin siang proses desilasi dilakukan, temperatur evaporasi meningkat sehingga produktivitas air tawar yang dihasilkan dari proses evaporasi juga meningkat. Nilai produktivitas air tawar mulai menurun seiring dengan menurunnya intensitas matahari. Yang ketiga adalah kualitas air laut dan desilat. Pada sampel pengujian air tawar, pH terukur adalah 7,03 sampai 7,35. Nilai ini menunjukkan bahwa destilat bersifat netral dan memenuhi pH yang diperbolehkan oleh Kemenkes RI. Selanjutnya, kesetimbangan massa desilasi. Berdasarkan kesetimbangan massa, total air laut yang menguap sebesar 1.645 liter dan garam yang dihasilkan sebesar 25 gram, yang terhitung sebagai penyusutan air laut. Yang terakhir adalah kesetimbangan energi dan efisiensi. Berdasarkan pengujian dan pengamatan alat desilasi selama 5 hari, didapatkan nilai efisiensi terbesar pada hari kedua dengan nilai 97,52%, sedangkan efisiensi terendah pada hari keempat dengan nilai 69,81%. Dari penelitian ini, kita mendapat kesimpulan bahwa kita dapat mengetahui bagaimana proses desilasi air laut menjadi air tawar dengan tenaga surya. Lalu, alat desilasi yang diamati pada penelitian ini mampu bekerja cukup baik, dan kualitas air tawar yang dihasilkan sesuai standar Kementerian Kesehatan RI tahun 2014.